Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis pertemuan 2. Di pertemuan kali ini akan dibahas tentang dasar Sistem Informasi Geografis. Oke, sebelumnya kalian masih ingat ya apa itu Sistem Informasi Geografis? SIG merupakan komputer yang berbasis pada sistem informasi yang digunakan untuk memberikan informasi dengan bentuk digital dan analisa terhadap permukaan geografi bumi. Gitu, pengertian dari sistem informasi geografis. Ada di slide pertemuan 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Ada konsep reward, yaitu sebuah cara bagaimana SIG mengubah realitas fisik sebuah dunia menggunakan model menjadi sebuah sistem informasi geografis yang dapat disimpan, dimanipulasi, diproses, dan dipresentasikan. Di bentuk fisiknya ya, ada jalan, ada dari physical reality-nya ini. Gambar ini tuh terdiri dari ada jalan, ada gedung-gedung, ada juga pohon gitu. Bentuk fisiknya. Kemudian dimodelkan ya. Ini. Kemudian disimpan dalam bentuk database, di tabel-tabel. Kemudian ditampilkan dalam bentuk map. Kayak gitu konsepnya. Nah, ini penjelasannya dari yang physical reality, merupakan tahapan di mana menganalisa dunia nyata yang akan dibuat menjadi SIG. Ini adalah tampilan masih dunia nyatanya. Kemudian real world model, tahapan mengubah objek-objek yang ada di dunia nyata menjadi model. Yang tadi ya dikelompokkan, ada jalan, ada pohon, ada gedung, misalnya kayak gitu. Kemudian ada data model, tahapan yang mengubah model-model objek dunia nyata menjadi sebuah tipe data. Nih, dibuat sesuai dengan tipe datanya seperti itu. Kemudian dibuat database, menyimpan keseluruhan data model ke dalam sistem basis data, dan yang terakhir adalah menampilkannya dalam bentuk map. Ya, yaitu merupakan hasil akhir dunia nyata yang telah dikonversi menjadi sebuah sistem informasi geografis. Oke, kita lanjutkan komponen sistem informasi geografis. Di sini komponen SIG itu diantaranya ada data, ada hardware, ada software, dan juga SDM. Perangkat keras, jadi untuk membuat sistem informasi geografis kita butuh perangkat keras, diantaranya ada yang menggunakan digitizer, scanner, CPU untuk memproses, mouse, printer, dan juga plotter. Kemudian ada juga perangkat lunak yang digunakan, diantaranya ArcView, ArsInfo, MapInfo, dan lain-lain, masih banyak lagi. Ada data dan informasi geografi, yaitu data dan informasi yang diperlukan baik secara tidak langsung dengan cara mengimpor dari perangkat-perangkat lunak SIG tadi, maupun secara langsung dengan cara mendigitasi data spasial dari peta dan memasukkan data atributnya dari tabel-tabel dan laporan dengan menggunakan keyboard. Jadi bisa impor langsung dari hardware-nya tadi ataupun inputkan manual dari mouse gitu ya. Jadi kita inputkan dari mouse dan printer. Kemudian yang terakhir adalah SDM-nya. Jadi manusia memiliki keahlian yang tepat dalam bidang SIG yang mengelola sistem dan membangun perencanaan yang dapat diaplikasikan sesuai kondisi nyata. Jadi ini adalah orangnya gitu, atau SDM-nya.
Jadi itu tadi komponen-komponen dari SIG, hardware, software, data, dan juga SDM. Di sini data SIG terdapat dua jenis data yang dapat digunakan untuk mempresentasikan atau memodelkan fenomena yang terdapat di dunia nyata, yaitu yang pertama data spasial, yang kedua data atribut atau disebut data non-spasial. Data spasial yaitu jenis data yang mempresentasikan aspek-aspek keruangan dari fenomena yang bersangkutan. Jenis data ini sering disebut sebagai data-data posisi, koordinat, maupun ruang. Jenis data spasial yang umum digunakan pada sistem pengolahan citra digital adalah raster. Apa itu data raster dan seterusnya akan dibahas di pertemuan berikutnya. Ini ya, fenomena geografis dan juga penyajian spasialnya. Ini di dunia nyata, kita lihat misalkan ada industri, ini ada bangunannya ya. Kemudian di sini ada jembatan, di sini ada garis pantai, ini adalah wujud aslinya seperti ini. Tapi ketika disajikan dalam bentuk spasial, itu bisa berupa titik, garis, dan juga poligon seperti ini. Ini dunia nyatanya. Kemudian yang bawah ini adalah penyajiannya. Ada titik, poligon, dan juga garis. Jadi jembatan ini digambarkan dalam bentuk garis, ini menunjukkan jembatan kayak gitu. Terus titik ini adalah menunjukkan industri. Kemudian poligon ini untuk menunjukkan garis pantai seperti itu. Kemudian data atribut atau data non-spasial, yaitu jenis data yang mempresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkan. Aspek-aspek deskriptif ini mencakup item-item atau properties dari fenomena yang bersangkutan. Contohnya, peta sebaran lampu lalu lintas. Kemudian ada juga peta sebaran menara BTS dan masih banyak yang lainnya. Jadi, ada peta yang digunakan untuk menunjukkan atau melaporkan ya istilahnya ya. Bagaimana sebaran menara BTS atau sebaran lampu lalu lintas dalam suatu wilayah. Selanjutnya, sumber data-data SIG. Di antaranya bisa diperoleh dari peta, remote sensing, dan juga atribut sosial ekonomi. Yang pertama, kita bahas tentang peta. Adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Kemudian menunjukkan juga denah, representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat-sifat seperti batas daerah dan sifat permukaan. Fungsi peta diantaranya menunjukkan posisi atau lokasi relatif letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Kemudian memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak di atas permukaan bumi, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, dan juga menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Kemudian di sini setiap peta pasti memiliki skala. Skala dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara jarak yang ada dalam peta dengan jarak yang ada di lapangan. Dengan adanya skala, kita dapat mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya. Skala dapat dituliskan dalam 3 cara, yaitu rasio, verbal, dan juga grafikal. Contoh, ini sekilas saja pelajaran zaman SD ya. Jika diketahui jarak pada peta adalah 7 cm dengan jarak sebenarnya adalah 154 km, maka skala peta adalah, jadi rumusnya, skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Jarak pada peta tadi 7 cm, jarak sebenarnya adalah 154 km, kita samakan. Kilo ke senti berarti 5 ya, betul 5.
loncat 5, kita tambahkan berarti. Kemudian ini dicoret-coret. Dibagi 7 dapat 1, dibagi 7, 154 ini bagi 7 dapat 22, nolnya kita pindahkan. Jadi skalanya adalah ini, ketemu 1 banding 2.200.000 gitu. Sekilas saja ini untuk mencari skala. Nah, kemudian ini masih pembahasan tentang peta. Jadi peta itu memiliki layer atau bisa disebut dengan lapisan atau lembaran. Sedangkan layer dalam SIG adalah lapisan peta yang berisi informasi dari peta. Layer bisa berupa gambar, poligon, garis, teks, simbol, atau lainnya. Pemisahan gambar dalam beberapa layer ditunjukkan untuk memudahkan dalam menggambar peta, dan juga informasi yang ditampilkan akan menjadi lebih detail. Ini contohnya yang tadi layer. Nah, ini contoh peta untuk mengetahui persebaran pelanggan. Ini adalah dunia nyatanya, real world-nya seperti ini. Kalau kita lihat nih masih ada kayak tampilan pohon-pohon gitu, entah ini hutan gitu ya, ini pemukiman, ini gedung-gedung, kemudian ini sungai gitu ya. Kemudian layar berikutnya untuk menunjukkan penggunaan lahan gitu. Seperti ini yang warna hijau, kemudian dibedakan dengan warna nih ya, warna hijau, warna coklat, biru, dan seterusnya. Kemudian ini untuk menunjukkan elevasi, ini menunjukkan daerah, ini menunjukkan jalan. Ketika untuk menunjukkan jalan ini udah berupa kayak rute jalan gitu ya, bukan lagi yang seperti ini, bukan lagi juga menunjukkan lahan maupun daerah gitu, tapi dia menunjukkan seperti jalan-jalan gitu, area jalan gitu. Ini kan garis-garis ini. Kemudian yang terakhir ini untuk menunjukkan persebaran pelanggan. Nih, diketahui titik-titik ini. Ini adalah misalkan untuk mengetahui pelanggan dari provider X, misalnya kayak gitu ya, di suatu daerah. Ini berdasarkan layar-layar tadi gitu. Oh, ternyata kebanyakan di titik ini atau di daerah ini gitu. Di daerah sini tuh jarang sekali yang menggunakan. Contohnya. Kemudian tujuan peta dibesarkan menjadi beberapa layar. Tadi ya, tujuannya kenapa sih kok dibuat layar-layar seperti ini? Pertama, memudahkan dalam menggambar peta. 2, informasi yang ditampilkan menjadi lebih detail. Kemudian, informasi atau data yang ditampilkan dapat diatur sesuai kebutuhan, dan juga memudahkan dalam melakukan analisis. Dan sumber data SIG selanjutnya selain peta adalah ada remote sensing atau penginderaan jauh. Jadi dia, ini contohnya menggunakan satelit ya. Kemudian sumber data berikutnya yaitu dari hasil pengukuran lapangan. Itu tadi pembahasan dari materi SIG pertemuan 2. Silakan dibaca slide-nya dan juga dikerjakan kuis di pertemuan 2. Oke, mungkin cukup itu untuk materi pertemuan 2. Untuk data raster dan data vektornya akan dibahas detail di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian pertemuan hari ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.